حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu, tema kita tema yang sebenarnya sangat familiar di telinga kita, tapi justru ini banyak di antara manusia tidak memperhatikan dengan benar. Al-halal wal haram. Baik, ketika kita berbicara tentang halal dan haram ini, kaitannya dengan masalah apa yang kita makan, apa yang kita minum, ya. Ini masih banyak di antara manusia ini, khususnya kaum muslimin dan muslimat, yang kurang memperhatikan apakah ini halal, apakah ini haram. Ini harus ada kehati-hatian. Yang kedua, halal dan haram dalam urusan mencari rizki. Seorang muslim harus jelas apa yang dia kerjakan itu pekerjaan yang halal. Apalagi pinjol atau berbisnis-bisnis yang syubhat, yang haram dan lain sebagainya. Pastikan semua itu harus ada kehati-hatian dalam hidup ini. Apa halal? Al-halalu huwal mubah alladhi in hallat indahu uqdatil khatir wa adina syari'u fi fi'lih. Halal itu ya sesuatu yang mubah, yang diperbolehkan, di mana secara akal pikiran sehat memang ya boleh. Ya. Sebenarnya Ibu, sesuatu yang haram itu semua kita, nurani kita pasti berbicara. Selama kita masih memiliki iman. Semua orang tahu itu Ibu, bahwa ini tidak benar. Ini syubhat, ini haram. Tapi mungkin karena rongrongan nafsu yang begitu kuat, sehingga kita lupa bahwa itu adalah sesuatu yang tidak halal. Jadi halal itu adalah sesuatu yang mubah, yang diperbolehkan oleh agama, yang secara logika kita semua memahaminya. Dan agama mengizinkan untuk mengamalkannya, untuk melakukannya, untuk mengambilnya. Kalau bahasa Nabi itu Ibu, innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu sangat jelas. Wa innal harama bayyinun. Yang haram pun juga jelas. Sejelas matahari ini Bu. Sejelas siang dan malam ini. Halal itu siang, haram itu gelap itu. Ya, atau kebalikannya gitu. Sangat jelas. Nurani kita tidak bisa memungkiri itu. Semua kita meyakini kalau memang iman kita mainkan. Ya. Tapi Ibu,
yang dimuliakan Allah, dengan berjalannya waktu, kita ini kan hidup bermasyarakat ya. Ada godaan-godaan di lapangan. Ada banyak di antara kita pingin kaya mendadak. Pingin untung cepat. Ya, lapar di depan mata ada makanan padahal bukan milik kita. Pingin semuanya instan. Atau mungkin nanti ada perkara-perkara yang memang sengaja dibenturkan buat kita supaya kita ragu-ragu. Kalau bahasa Nabi itu, wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara keduanya itu antara halal dan haram nanti akan ada perkara-perkara jebakan-jebakan yang berbau syubhat, ragu-ragu. Kata Nabi, famau waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Sebenarnya orang kalau dia punya iman, kalau melihat sesuatu yang syubhat langsung mengkaplingkan ini haram. Tidak perlu tanya-tanya lagi. Gini. Yang putih ini jelas, Ibu ya? Jelas. Yang hitam juga jelas. Jelas kan Ibu ya? Ini putih, ini hitam. Nanti ada tengah-tengah di antara keduanya. Namanya abu-abu. Tidak ada abu-abu sini. Abu-abu. Agama kita nggak kenal abu-abu. Kalau untuk jilbab, baju ya silakan Bu ya. Saya juga punya baju abu-abu. Enak juga dipandang soalnya itu Bu. Tapi kalau urusan muamalah, urusan makanan, urusan kerja-kerja rezeki, tidak boleh yang abu-abu. Ragu-ragu, apakah putih, apakah hitam, kira-kira begitu. Kalau Ibu masuk di bab seperti itu ragu-ragu, tinggalkan. Yang ragu-ragu itu haram kata Nabi. Saya ulangi lagi. Faman waqa'a fi syubuhat faqad waqa'a fil haram. Ibu-ibu, dengan berjalannya waktu ini nanti musuh-musuh agama, syaitan, dan musuh-musuh orang yang tidak suka dengan agama ini mengemas memang. Dikemas yang syubhat itu seakan-akan putih. Padahal abu-abu. Faham Ibu ya? Saya berharap jamaah Al-Falah ini urusan rezeki harus selesai. Demi Allah Ibu, saya berani bersumpah atas nama Allah. Kalau bab yang seperti ini masih belum selesai, Ibu tidak akan tenang hidup. Itu dampaknya nanti kepada kita secara pribadi, pikiran kita banyak masalah. Pemakan syubhat, penikmat rezeki yang haram dan syubhat, itu gelisah pada hakikatnya. Karena dia menipu dirinya. Tidak hanya itu. Nanti ibu masak, ibu makan, itu mempengaruhi otak kita. Sehingga otak kita menghayal terus, pingin kaya, tidak karuan. Mempengaruhi mata kita. Akhirnya mata sukanya bermaksiat. Mempengaruhi, kan apa yang kita makan kan jadi energi Bu ya. Jadi darah itu Bu. Dialirkan darah itu ke mata, mata bermaksiat. Dialirkan darah itu ke mulut, mulut bermaksiat. Dialirkan darah itu ke telinga, telinga kita juga bermaksiat. Rata-rata pelaku maksiat itulah orang yang hobi makan uang haram. Yang lebih takut lagi, nanti dimakan sama anak kita. Halo? Dimakan sama anak kita. Terus berharap anaknya jadi anak yang saleh. Sementara kita cekoki mereka dengan makanan yang syubhat dan haram. Bu, tolong sampaikan ini, catat besar-besar di tulisan ibu, sampaikan pada suami. Bang, saya lebih baik lapar hari ini. Daripada abang, mas datang ke rumah bawa rezeki yang syubhat dan haram. Saya tidak pingin perut saya, mulut saya diisi dengan sesuatu yang syubhat dan haram. Semangati mereka begitu itu Bu. Dulu para sahabat begitu Ibu. Ketika Madinah sudah tenang, itu pesan istri mereka itu, ya Aba Fulan, ya Aba Fulan. Mereka manggilnya begitu pada suaminya. Wahai abinya Fulan, kami siap lapar loh hari ini daripada
jenengan datang ke rumah membawa rezeki yang syubhat dan haram. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati bab yang satu ini. Halal, sekali lagi, segala sesuatu yang dimubahkan, yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang secara logika kita menerimanya. Dan agama menyuruhnya untuk kita melakukannya, mengambilnya. Apa haram? Wal haramu al-amru alladhi naha syari'u an fi'lihi nahyan jazima. Bihaitsu yata'arradu man khalafa an-nahya liuqubatillahi fil akhirah. Waqad yata'arrad liuqubatin syar'iyyatin fid dunya aidha. Haram itu adalah perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Pokoknya segala sesuatu yang dilarang oleh agama itu apa? Haram. Baik itu haram perbuatannya atau haram hasilnya. Dengan larangan yang pasti. Itu Allah, Ibu, jelas, Bu. Larangan-larangan Allah jelas tuh, Bu. Jelas sejelas matahari terbit. Dan kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri. Yang kalau kemudian dia paksakan melaksanakan larangan Allah yang haram itu, pasti orang itu mendapatkan ancaman di akhirat. Bahkan tidak di akhirat, di dunia pun merasakan ancamannya itu, Bu. Saya tidak sekali dua kali mendapatkan contoh-contoh seperti itu, Bu. Ya Allah, begini, Ibu, ya. Tolong kita berpikir hidup ini, kita ini berada di atas takdir Allah. Yang namanya rezeki sudah ada kaplingannya dari Allah. Saya ulangi lagi. Yang namanya rezeki, tahu rezeki, Bu, ya? Harta, fulus, segala macam, itu sudah ada takarannya dari Allah. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Cuma memang kita dituntut untuk apa? Untuk berusaha. Kalau tidak berusaha, rezekinya gantung terus tuh, Bu. Allah menyiapkan buat kita. Ibu, jangan menghalalkan segala cara. Ocok bujuan. Jangan tipu-tipu. Mungkin dengan kecerdasannya, kepiawaiannya, kemampuan dia berkomunikasi dengan orang sampai orang tersihir dengan omongannya, dia bisa ngambil hartanya orang. Dapat bukan tidak dapat, tapi belum tentu jadi rezekinya. Ini tolong digarisbawahi. Terus digarisbawahi. Saya tidak sekali dua kali mendapatkan di lapangan. Ibu lihat para koruptor-koruptor itu, Bu. Itu orang-orang tidak percaya pada takdir rezekinya Allah. Yeah. Orang yang tidak percaya kepada takaran rezeki yang sudah tetapkan kepada kita. Jalani saja hidup ini, Bu. Ngalir saja. Semangati suami. Lurus, Bang. Cari yang halal, Bang. Semangati begitu terus, Bu. Rizki sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin, Ibu, nanti rizki yang kita cari melebihi takaran yang Allah berikan pada kita. Saya ulangi lagi. Kalau Ibu sudah lurus betul, menjaga syariat dengan betul, ada kemungkinan nanti rezeki yang Ibu cari itu mendapatkan di luar nalar kita, Bu. Sementara Allah sudah menakdirkan pada kita rezeki kita segitu. Berarti Allah percaya kepada kita untuk kita mengalokasikan rezeki ini kepada sesuatu yang lain. Allahu Akbar. Ayo, tidak usah sibuk dengan orang yang baru datang, langsung masuk. Yang datang langsung masuk ya, biar nggak ganggu pengajian saya. Langsung masuk. Semuanya noleh ke situ soalnya itu. Saya terganggu juga, Ibu. Noleh ke sini aja, Bu. Tidak usah noleh ke sini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, Bu Nyai. Ini istri saya, Bu. Allahumma salli ala Muhammad. Mana tadi sudah?
Ibu boleh jadi, saya ulangi lagi, saya ingat. Boleh jadi nanti dengan kemampuan ibu berusaha, karena pada hakikatnya dunia ini diciptakan untuk kita ibu maksimal, mungkin nanti diberi oleh Allah di luar nalar ibu. Tapi tetap rezekinya itu ya segitu. Sebagaimana juga ada orang berusaha menghalalkan segalanya, dapat, bukan tidak dapat. Tapi rezekinya ya segitu juga. Ibu yang koruptor bermiliar-miliar, triliun-triliun itu, apakah nanti makannya nanti rawonnya sampai 10 piring sehari? Enggak juga. Enggak juga. Paling banyak ya 3 piring sehari semalam ya. Apakah piringnya dari emas? Enggak juga, sama ibu. Fata morgana semua. Nah, orang yang sadar bab ini, al-halalu wal-haramu, paling tenangnya orang. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau sampai kemudian ada di antara manusia, insya Allah tidak ada di antara kita, insya Allah ya Allah. Kalau ada di antara manusia masih menikmati yang syubhat dan haram begitu, mohon maaf, ibu ngaji begini, tidak dilihat oleh Allah pahalanya itu, Bu. Ibu ngangkat tangan begini, ya Allah, apa kon? Allah ngatakan begitu, Bu. Ada apa ya ente? Rezekiku kau tidak kau jaga, kata. Tidak didengar doa kita itu, Bu. Ya Rab, kata Allah, kata Nabi, fa'anna yustajabalah. Bagaimana doanya bisa diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang nempel juga haram, dari hasil yang haram, kebiasaan hidupnya pekerjaan yang haram. Bagaimana doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Haji pun berangkat haji, Bu. Ini kemarin bulan haji ya. Mudah-mudahan yang haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum bisa berangkat insyaallah, tapi pastikan mulai sekarang sangunya, setorannya uang yang halal semua. Sebab 1 rupiah ada rezeki yang tidak haram datang ke sana, itu tempat suci, Bu. Tidak boleh datangi sama orang yang datang dengan cara yang tidak suci gitu. Kata Allah labbaik Allahumma labbaik, Allah menjawab la labbaika wala sa'daik. Aku tidak menyambut panggilanmu dan tidak ada kebahagiaan buat kamu. Haji itu jadi beban bagi orang itu, Bu. Pulang-pulang yang diceritakan macam-macam. Tapi kalau haji mah berutuh yang diceritakan yang baik-baik gitu, Bu. Karena dia bisa merenungi berkumpul manusia 3 juta di satu tempat seakan-akan padang mahsyar begitu. Ada perasaan seperti itu. Kenapa? Rizkinya halal. Sangunya halal. Umroh, ini kan sekarang hati-hati umroh sekarang banyak umroh arisan. Loh, haji umroh ini bagi yang mampu. Tidak mampu, ya nunggu sampai mampu. Tidak boleh itu, Ibu. Saya katakan tidak boleh itu, Ibu. Haji juga ikut arisan. Kalau kemudian pas umroh, habis umroh, pas mati, Bu. Terus warisannya miskin juga, Bu. Apa tidak dosa itu? Jangan memaksa diri. Jangan bermain pada bab-bab yang syubhat-syubhat seperti itu. Cari yang halal, jauhi yang haram. Tengah-tengah syubhat, masukkan saja ini haram. Selesai. Ibu menjadi paling tenangnya orang. Tapi namanya manusia ya. Kita punya syahwat masalahnya, Bu ya. Halo. Yang lainnya punya motor, ibu belum punya motor. Maksa diri. Akhirnya minjam, pinjol. Pinjol boleh nggak tuh, Bu? Kok setengah-setengah jawabnya ini? Jangan-jangan ada yang bermain di sini. Dosa loh itu. Haram loh itu, Ibu. Saya ingin menyampaikan di sini, ibu ngaji begini kalau masih bermain pinjol nggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak barokah ngaji begini, Bu. Nggak akan masuk ilmu yang saya sampaikan ini. Selama syubhat dan haram ini masih mewarnai kehidupan kita. Bu, jalankan hidup ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan maksa-maksa diri. Mau nikahkan anak sesuai dengan kemampuannya. Gak usah pinjam sana, pinjam sini.
Pastikan itu ibu. Jangan suka hobinya nyakitin orang. Jangan kita bersenang-senang di atas penderitaan orang. Yang punya utang, halo, dan ibu sudah merasa sanggup, segera bayar. Ibu kalau tidak segera bayar, itu selama ibu pegang, haram terus itu ibu. Karena ibu sudah punya kewajiban untuk membayar utang. Sudah dibantu, tepat waktunya sengaja disimpan. Senang ganyang orang. Itu namanya syubhat. Amalnya amal syubhat. Oh, tak putar lagi dulu lah. Akhirnya bu diputar. Awalnya setan mengembangkan bu. Untung. Nanti terakhir jebol lagi bu. Ngutang lagi itu. Makanya kata Rasulullah. Saya memahami. Hidup ini. Terkadang kita makanya bab utang itu sampai ada ayat khusus dalam Al-Quran. Satu ayat paling panjang dalam Al-Quran itu bu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wal yaktub katibil adli. Panjang ayatnya itu bu. Berarti utang ini sebuah keniscayaan. Saya kadang-kadang juga ngutang bu. Tapi tahu diri. Saya bisa bayar tidak. Kalau tidak bisa bayar, saya tidak mau ngutang. Tak jual dulu loji saya. Tak jual dulu HP saya. Cari yang kelasnya lebih bawah sedikit. Tak jual dulu mobil saya. Semangat kita begitu. Kalau ibu terbiasa punya istighna. Wa may yastaghni yughnihillah. Kalau orang merasa berkecukupan, tidak ingin bergantung pada orang dan tidak ingin menyusahkan orang, Allah akan mencukupi kehidupan orang itu. Pegang kaidah ini, Bu. Semangat kita bukan semangat untuk menyusahkan orang. Semangat ingin membahagiakan orang justru itu, Bu. Ibu-ibu, ini kok serius dengannya itu, tegang semua. Berhenti bu ya, pinjam-pinjam gak karuan bu ya. Kalau punya utang, gak mampu temui bu. Temui yang bersangkutan, yang bantu kita itu. Mohon maaf, sudah lewat waktunya ini 1 hari saya datang ke sini, saya punya tanggung jawab. Dan catat utang itu ibu ya. Halo, utang itu catat, walaupun hanya 100.000 catat. Datangi, gak sanggup datangi. Tapi saya punya aloji, titip aloji saya. Duh, ini menunjukkan keseriusan kita. Walaupun nanti yang bersangkutan tidak akan terima aloji ibu. Saya yakin, punya BPKB motor, BPKB-nya serahkan. Ini BPKB motor saya. Sebagai jaminan. Nanti saya tidak bisa juga, bisa dijual motor saya. Antum hargai berapa silahkan. Orang-orang kayak gitu ibu biasanya nanti dimudahkan urusannya oleh Allah. Selesai semua utangnya dan rezekinya diberkahi oleh Allah SWT. Tapi kalau sudah ngutang terus diam. Apalagi menghilang. Atau pura-pura bodoh. Tidak tahu, lupa. Kapan? Oh, sudah, jangan kemana-mana ibu. Maksud saya, ini fenomena aja. Kita tidak usah kemana-mana. Kalau ada terjadi begitu, doakan yang bersangkutan mudah-mudahan sadar. Gitu ya. Kita pada diri kita sendiri sekarang ini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tolong ini syubhat dalam muamalah namanya itu bu. Haram dalam muamalah. Jadi ada haram dalam barangnya, ada pula haram dalam urusan muamalahnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, izinkan saya memulai untuk membacakan ayat Allah dulu di surat Al-Baqarah 168, kemudian surat Al-Maidah ayat 87-88. Oke. Sudah cukup itu aja, jangan banyak-banyak ya. Ya. Yang pertama surat Al-Baqarah 168 dan surat Al-Maidah ayat 87-88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba lihat bahasa Allah ibu. Walaupun lebih banyak di sini urusan makan dan minum ya.
dan ada juga urusan muamalah. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, kulu, makanlah. Berarti makan ini diperintah ibu ya. Ada yang tidak suka makan? Ya, tidak bisa, sakit. Berarti makan ini perintah dari Allah. Allah mengetahui betul, memahami betul fitrah kita manusia, pasti suka makan. Tapi tolong perhatikan. Min tayyibati kulu mimma fil ardi, makanlah dari apa yang ada di muka bumi ini. Jaga dua hal. Halalan tayyibah. Pastikan halalnya dan pastikan pula baiknya. Saya ulangi lagi. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, kulu, makanlah mimma fil ardi, dari apa yang ada di muka bumi ini. Perhatikan dua hal. Halalan tayyibah. Halalan, halal. Para ulama mengatakan pertama halal barangnya. Halalun fi dzatihi namanya. Halal barangnya. Bu, ibu setiap makan di mana saja? Di kafe, di mana, apalagi keluar kota, keluar negeri bu ya. Pastikan yang saya makan ini halal enggak? Ibu kalau ada kebiasaan begitu, tenang. Ibu belanja, yang suka belanja ya, di mal-mal ya, di tempat-tempat yang elit, ini hati-hati bu. Hatta susu sekarang banyak susu, campuran susu, macam-macam itu bu. Tidak ada sertifikat halalnya juga. Keju, beli apa saja. Lihat ibu, lihat saja. Ada enggak sertifikat? Ada sertifikat, sudah, bismillah. Berarti ini barangnya halal. Ibu, saya kalau terutama ke Bali bu, kalau ke Bali bu, saya comel. Apa comel nih bu? Mulut saya selalu berbicara nanya, ini halal. Ya. Terus kadang-kadang suka diajak sama anak saya makan-makan. Biasa anak muda kan paham tempat-tempat yang enak-enak tuh bu ya. Pengen nyenangkan orang tuanya, saya diajak sama ibunya anak-anak. Makanan apa itu bu? Tom yang apa segala macam. Dari Thailand segala macam. Memang menggiurkan. Begitu saya duduk ketemu orang musajinya itu, saya nanya, ini halal? Kata anak, bibi, halal bi. Lu abi nanya, saya bilang, halal pak. Lu bi, yang jual ini orang Arab katanya. Bosnya orang Arab, hatta orang Arab, tapi kemudian kokinya orang nggak tahu, ya orang asing. Kita harus jelas. Pastikan ibu setiap makan di mana saja, apalagi di mall-mall, kafe-kafe itu bu, yang pastikan mulut kita nanya halal tidak. Oke. Loh, karena saya pernah ibu, saya tidak sekali dua kali itu bu, urusan roti, urusan makan ini, ya pernah saya masuk di suatu restoran, begitu saya buka ininya bu, waduh, kodok. Ada juga bu, apa? Suiki ya. Berarti kalau suiki ini minyaknya pasti minyak-minyak begituan bu. Sudah tak itu, minum air putih saja sudah bu. Kenapa saya tidak selera sekarang gitu? Kemudian yang ngundang orang-orang tertentu ingin menyenangkan saya, tidak bisa makan. Udah ya, jangan dipaksa saya, jangan dipaksa, tidak bisa. Kita harus lebih hati-hati. Bu, kalau saya makan begitu, apa yang saya sampaikan ibu tidak masuk ke hati ibu. Apa yang saya bicarakan ini, ngomong doang dari hemiku. Tidak nyambung itu bu. Karena saya menikmati sesuatu yang haram. Itu yang saya takuti. Itu yang saya takuti. Kalau dunia Ustadz lebih parah lagi bu, kalau tidak hati-hati bu. Diundang Al-Falah.
Ya, Bulia ngingatkan Saudara Lia itu. Ustaz jangan lupa. Tiba-tiba ibu 2 hari yang lalu ada undangan saya. Orang undang saya pejabat. Terus saya batalkan sepihak tanpa pemberitahuan. Saya karena mendahulukan sana. Sepintas baik ya. Tapi saya telah mengecewakan sekian ratus ibu yang hadir di sini. Hanya untuk memenuhi beberapa sekitar orang pejabat-pejabat yang ada di sana. Haram enggak itu? Tipis ini bu. Tipis ini. Yang paling berat bagi saya itu undang khutbah nikah. Masuk orangnya sangat sederhana. Relasi saya, jamaah pengajian saya. Tiba-tiba dapat seminggu ada undangan. Anaknya Fulan yang biasa selama ini memperhatikan sekolah kami. Mau nikah. Bisa nggak saya mengatakan, mohon maaf ada yang lebih duluan. Ini hati tidak bisa kita tipu. Halo? Ini haram dan halal dalam urusan muamalah. Ya walaupun kadang-kadang saya minta maafnya gitu. Tapi betapa kecewanya dia. Tak gampang loh ini bu. Tak gampang. Ya. Kalau saya udah mentok betul, tolong digeser waktunya. Diminta. Dan saya minta maaf betul. Kalau memang tidak harus kita datangi yang bersangkutan. Jangan diam-diaman. Ini kalau urusan Ustadz bu ya. Kita bicara yang ibu-ibu aja dulu ya, lebih enak. Ibu-ibu, pastikan setiap kita makan barangnya ini halal. Zatnya ini halal. Ini santri, air mineral ini. Saya yakin Bu Lia takmir ngasih untuk saya Bu ya. Saya minum insya Allah halalan thayyiban bagi saya. Bagi saya. Karena ini memang jatah saya. Ya. Tapi kalau kemudian saya noleh Bu. Karena orang berharap berkahnya Ustadz kemudian diambil tidak pamit sama saya. Nah, haram yang kedua itu halal cara mendapatkannya. Halal barangnya sudah halal, tapi juga harus halal cara mendapatkannya. Ini sering kadang-kadang tuh Bu. Ya, hati-hati yang minum-minum jangan sampai nggak habis tuh Bu ya. Ya, jadi syubhat nanti itu Bu. Habiskan. Kalau makan ke undangan, jangan berebut. Apalagi prasmanan. Ngumpuk Bu. Hanya nggak dimakan. Itu haram. Dosa. Makan secukupnya. Yang kira-kira bisa dimakan. Kurang, nambah. Oh banyak kok. Tapi nafsu, ya gitu. Nafsu. Ambillah secukupnya. Nanti kurang, nambah. Balik lagi. Kehabisan ya takdir. Gitu aja hidup Bu. Apalagi seumur-umur sudah 40 tahun, 50 tahun. Berebut juga makanan. Wah nggak nyambung ini Bu. Syahwatnya tinggi ini Bu. Nafsunya tinggi. Tahu dirilah kita ini Bu. Kalau urusan makan silakan yang muda-muda. Kita ngambil yang ya secukupnya. Yang penting apa kata Nabi, yuqawi salbah, menguatkan otot-otot kita. Selesai sudah. Orang ini Bu macam saya makan Bu. Ini ada ibunya anak di sini. Saya tidak pernah makan banyak Bu. Iya betul. Pagi ini saya tidak pernah makan nasi. Telur 2 biji sama kopi pahit sudah cukup. Tambah-tambah roti dikit ya kalau ada. Enggak, ya sudah. Sampai siang-siang makan itu pun segitu aja. Malam, las. Ya, betul. Dengan begitu kita jadi, kenapa ini hak badan saya? Saya tidak ingin mengharamkan badan saya karena makanan yang tidak jelas. Halal tapi tidak baik. Balik lagi pada hal dulu ya. Halal barangnya dan halal cara mendapatkannya. Termasuk juga halal fulusnya ketika membeli barang itu. Halo Ibu. Pastikan fulus yang ada di dompet ibu itu semuanya fulus yang halalan
yang baik. Mudah-mudahan rezeki ibu rezeki yang halal semuanya insya Allah ya. Bu tenang ibu, tenang kalau sudah rezeki halal ibu. Tenang. Paling tenangnya orang bu. Kalau rezeki syubhat, kita sebenarnya tidak bisa membohongi diri kita sendiri. Tapi ada orang senang berbohong pada dirinya tuh bu. Hanya kebohongan demi kebohongan dianggap ya jadi lumrah tuh bu. Jadi kalau tidak berbohong, tidak enak hidup ini. Ayo mainkan fitrah kita ini bu. Ibu kalau sudah begitu nanti baca Quran tenang. Tahajud tenang. Salat 4 waktu tenang. Allahu Akbar. Sama orang pun juga tenang. Ngadapi orang juga tenang. Ya. Terus dimakan sama anak kita. Hakul yakin. Anak kalau dari lahir sampai dewasa. Ibu lepas semuanya rezeki halal. Sukses anak itu bu. Sekarang kan banyak orang narkoba anaknya bu. Jangan-jangan memang rezekinya yang masuk syubhat dan haram selama ini. Terjebaklah dengan narkoba itu. Kalau terjadi, ayo kita evaluasi diri di bab-bab seperti itu ya. Jangan-jangan kerjaan saya nggak benar ini. Sumber rezeki saya nggak benar. Ya, dan dimakan dengan semua itu. Kita pingin apa yang kita makan halalan. Nah yang kedua thayyiban, baik. Baik ini tergantung ya. Baik bagi saya, belum tentu baik bagi istri saya bu. Baik bagi istri saya, belum tentu juga baik bagi saya. Betul itu bu. Baik bagi saya, belum tentu baik bagi anak saya. Ya. Ibu harus tahu betul, ini sudah halal alhamdulillah. Yang ngasih juga orang baik-baik mah ibu. Orang datang ke rumah bawa duren musangking. Tebel. Dagingnya kecil. Bijinya. Wanginya. Umur sudah 65-70. Asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi. Bahkan sudah darah tingginya naik turun. Tapi karena suka, halal bu, musangking itu bu. Tapi tidak baik kalau kemudian makan banyak. Baiknya gimana? Shoot segini aja bu. Yang penting lewat sinilah. Tapi kalau satu ngepling, apalagi ngepling kemudian kayak kucing ketemu dengan kucing yang lain tuh bu. Ini hakku. Begitu habis miring bu. Tahu miring bu? Kalau sudah miring, jalannya begini bu. Akhirnya tidak bisa ke pengajian. Akhirnya tidak bisa tahajud. Baca Quran ngantuan. Peluang-peluang amal saleh, sesuatu yang tidak baik dia makan jadi sakit. Nyambung ibu? Urusan halal wal haram ini dahsyat ibu. Ya ayyuhan nas. Kulu. Silakan makan. Mimma fil ardi, dari apa yang di muka bumi ini. Tapi perhatikan dua hal. Jelas halalnya. Halal barangnya. Halal cara mendapatkannya. Dan thayyibah. Ini air bu. Bagi saya sangat bagus. Tapi bagi orang yang kena ginjal. Bagusnya ini mungkin untuk 1 hari. Tapi bagi saya minimal 3 kali begini setiap hari. Itu baiknya bagi saya bu. Jadi kita harus tahu bu. Ibu datang bertamu dikasih kopi apa? Latte atau kopi cappuccino. Gulanya nemen. Ibu punya penyakit gula. Tapi apa? Kayak sudah gelisah kalau tidak minum kopi bu. Terus ada kopi begitu bu. Bagi orang yang cerdas, yang beriman ini baik, kopinya halal, latte-nya juga halal, susunya halal ya. Tapi buat saya seruput saja itu. Yang lainnya kasihkan sama yang muda-muda itu bu. Baiknya begitu. Jadi dia bisa mengendalikan nafsu ketika dia sedang apa? Sedang makan. Kapan bu ya?
beberapa hari yang lalu ya, saya diundang orang juga itu Bu. Apa yang tidak ada itu Bu? Kepala kambing juga ada. Kambing Maroko juga ada. Ini semua ada Bu. Bagi saya tidak bisa. Kalau umur saya masih 30-an menjelang 40 bisa satu kepala kambing berdua dengan anak saya. Seotak-otaknya itu Bu. Sekarang sudah nggak bisa lagi. Bisa. Tapi pipinya ini, daging di pipinya itu Bu. Daging pipi kambing itu Bu. Kepala kambing pipinya enak tuh Bu. Wangi Bu. Baiknya bagi saya ya daging di pipi itu aja Bu. Cukup. Sama kasih kuahnya sedikit. Sudah. Sadaqallahul azim. Lebih miring saya. Iya Bu. Hanya mengkonsumsi yang namanya allopurinol apa. Lama-kelamaan mukul juga ginjalnya. Ibu, maksud saya, sampai urusan makan begini diatur oleh agama kita. Babnya bab halal haram. Seorang muslim ada kejelasan. Apa yang dia makan, makanan saya makanan halal. Halal bukan hanya halal stempelnya Bu ya, tapi halal pula cara mendapatkannya. Luar biasa agama kita ini. Kalau tidak, apa kata Allah? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Berarti orang yang tidak hati-hati terhadap halal haram ini pasti kejebak dengan jebakan syaitan. Kalau ada orang makan halal tapi tidak baik, pasti juga kejebak dengan jebakan. Ya, ini godaannya dahsyat Bu. Godaannya dahsyat. Apalagi macam saya nih Bu Ustadz, diundang sana, undang sini. Kadang pulang dari sini saya dapat oleh-oleh nih Bu kadang. Betul itu. Saya lihat dulu Bu. Cocoknya saya di sini. Kalau buah-buah sih masuk semua di sana Bu. Tapi kadang-kadang yang ada yang ya cocok, ya masuk saya. Alhamdulillah saya ada anak, ada mantu Ibu ya. Ya, ada ustadz-ustadz yang lain dengan tetangga saya berbagi. Itu yang baik. Kalau saya makan miring saya Bu. Atau miring Bu, miring. Miringnya begini Bu. Ada miring ke sini Bu. Tergantung yang terserang di sini di mana Bu. Otak kanan atau otak kiri gitu Bu ya. Kalau otak kanan sebelah kiri nggak bisa jalan tuh Bu. Kalau kena sini nggak bisa gerak. Ini ujung-ujungnya karena kita tidak menjaga bab ya seperti ini. Apalagi Bu tidak halal, tidak baik. Sudah tidak haram, sudah tidak halal, juga tidak baik. Waduh, syaitannya numpuk itu Bu. Ya, hati-hati. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata kamu. Ibu, ayat yang kedua, Al-Maidah 87-88. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengharamkan sesuatu yang baik dari apa yang aku halalkan kepadamu. Jangan ekstrim Bu ya. Yang halal katakan halal, yang haram katakan haram. Wala ta'tadu, dan jangan melampaui batas. Jangan berlebihan dalam berhukum itu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah sangat tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Wa kulu mimma razaqakumullahu, diulangi lagi oleh Allah Bu. Halalan thayyiban. Silakan makan dari apa yang Allah rizkikan kepadamu semua, tapi yang halal dan baik. Lanjutkan Bu, bagi orang beriman itu Bu. Wattaqullah. Allahu Akbar. Bertakwalah kalian kepada Allah. Alladzi antum bihi mu'minun, di mana kalian beriman kepadanya, kepada Allah. Bu, orang ini dalam urusan makan, kita ini dalam urusan makan bukan hanya sekedar makan. Ya, bukan hanya sekedar enak, Bu. Tapi apa setelah makan itu? Allah mengatakan, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini sudah sarapan semua Bu ya? Ya, seger-seger semua. Yang belum, mana yang belum? Angkat tangan yang belum. No. Ya.
Bu, alhamdulillah ibu habis makan bertakwa kepada Allah ke pengajian. Itu maksud saya. Salat duhurnya benar. Tidak sempoyongan karena kurang gizi. Makan itu sebuah keniscayaan. Tapi niat makan supaya saya ketika salat khusyuk. Wattaqullah. Saya niat makan ini supaya ketika saya baca Quran tidak ngantuan. Sekarang banyak Bu orang baca Quran Yasin. Terus sadaqallahul adzim. Langsung ngantuk. Kenapa? Ya, cara makannya tidak benar. Atau kurang gizi. Atau berlebihan makan. Berlebihan makan atau kurang makan. Allah menyuruh kepada kita Bu. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullah. Jangan lupa setelah itu. Bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi semangat makan silakan makan gado-gado. Gado-gado kesukaan saya Bu. Gado-gado al-falah ini. Apalagi Bu dengan es sinumnya. Jangan-jangan habis makan itu ibu pulang duhurnya 3:30. Repot nih Bu. Bukan itu. Saya makan gado-gado ini supaya nanti saya duhur semakin serius saya salat. Khusyuk salat saya ini. Nikmat saya salat ini gitu. Seperti itu. Karena niat dari makan ini yang halal terutama itu, saya punya semangat untuk bertakwa kepada Allah dan menguatkan iman saya kepada Allah SWT. Sampai urusan makan pun ada kaitannya dengan takwa dan iman. Luar biasa agama ini. Wis, ini mukaddimah dari saya. Kita berdialog, kita berdiskusi. Mudah-mudahan saya berdoa ibu rezeki jenengan rezeki yang halal dan thayyiban. Dan yang kita makan ada kepastian makanan yang halal dan thayyiban. Ya, kita juga berdoa mudah-mudahan muamalah kita, kerja-kerja kita, amal-amal kita juga amal-amal yang halal. Yang tidak menghalalkan segala cara. Tapi amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.